Halo Capricorn, selamat datang di bacaan tahun 2021. Ini adalah bacaan menggunakan kartu Lenormand, kartu Tarot, dan kartu Oracle. Jika ingin melihat bacaan astrologi, silakan lihat dari video yang lain tentang jadwal atau kalender tahun 2021 dari ulasan astrologi. Kita mulai dengan 9 kartu Lenormand untuk tahun 2021, tema besarnya Capricorn. Oke, Capricorn, saya melihat Capricorn akan terus berkembang ke depan ya, semakin menancapkan kukunya di tempat-tempat yang strategis atau semakin mempererat hubungan cinta yang mungkin sudah dimulai kemarin atau juga baru ditemui kemudian. Satu hal yang penting adalah apa yang menjadi pilihan Capricorn di tahun 2020, walaupun katakanlah semua adalah hal positif ya, memperbesar perusahaan atau memperbesar usaha, mempererat hubungan pertemanan, memperkuat posisi dalam politik di kantor. Politik tidak harus negatif ya, dalam kekuasaan di kantor. Itu tidak ada yang mudah, sorry to say, tapi memang tidak ada yang mudah buat Capricorn kan. Saya lihatnya dari gambar orang di atas dan gambar pecut di bawah, tapi di tengahnya adalah tetap beruang. Jadi mungkin buat beberapa orang Capricorn akan semakin dilihat sebagai tokoh yang berwenang, tapi mungkin caranya juga tidak sepenuhnya diterima oleh semua lapisan kelompok atau masyarakat di sekitar lingkungan Capricorn. Anyway, Capricorn, jangan kecil hati. Kayaknya itu juga saran yang nggak perlu juga, karena saya yakin Capricorn tidak akan pernah kecil hati. Tapi intinya adalah Capricorn, semua perjuangan itu adalah untuk Capricorn melihat dua sisi, selalu melihat dua sisi, ya. Selalu ada kelompok yang mendukung, tidak mendukung. Kelompok yang mendukung akan punya hasil seperti ini, dia akan berkembang ke arah yang sini. Jadi kayak dikotomi itu nggak bisa enggak, akan menjadi fokus utama Capricorn. Dan Capricorn seolah-olah melihat itu sebagai dua hal antara air dan minyak. No, that is not the case. Ya, saya ingin menyampaikan kepada Capricorn, musuhmu itu bukan musuh. Musuhmu itu temanmu, karena dengan adanya pihak oposisi kamu mengerti apa yang harus dilakukan, karena mereka memberi devil's advocate, istilahnya pandangan yang berbeda. Jadi gambar cinta di sini, gambar angsa yang di tengahnya ada cinta, ini seperti ingin mengatakan kepada Capricorn untuk lebih mampu mengintegrasikan semua pihak yang ada di lingkunganmu. Tidak harus dalam bentuk semua serba satu keputusan, enggak. Tetapi integrasi itu ada di otak, ada di perasaan. Bahwa di kehidupan itu selalu ada dua sisi mata uang. Kedua-duanya kita butuhkan dan kita tidak memusuhi pihak yang satunya. Karena mata uang di sisi yang lain kita tidak pernah lihat, tapi dia akan selalu pergi bersama kita, bersama uang itu. Karena itu adalah identitas utamanya. Dan itu adalah kematangan yang akan dicapai oleh Capricorn di akhir tahun 2021 kalau mampu memperlakukan semua orang dengan fair dan melihat tidak dengan cara iritasi di hati. Enggak ada musuh di situ. Dan jangan perlakukan orang sebagai oposisi yang seolah-olah adalah musuh besar. Tidak. Mereka di situ menjadi oposisi adalah untuk memberimu satu kejelasan memandang masalah dan membuatmu semakin bijaksana. Dan tetaplah berpegang pada kebaik-hatian. Pada akhirnya, kebaik-hatian bukan selalu berarti kita menuruti dia, enggak. Bahwa orang ada yang berbeda, bahwa kita menghargai perbedaan, bahwa hanya dengan perbedaan kita bisa berkreasi membentuk sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang inovatif ke depan. Itu yang ingin saya sampaikan pada saat ini tentang tahun 2021. Itu dari kartu Oracle of the Fairy saya ambil yang keempat, tadi udah 3 ya, 1, 2 ya.
Kemudian anyway, ini semua random. 3 kartu yang pertama untuk tema, kemudian masing-masing 1 kartu untuk setiap bulannya. Kita mulai dari tema Look in the Book. Tema pertama, tema keduanya Hope, dan tema ketiganya Divination. Jadi ini seperti paduan, kombinasi dari apa yang datang dari diri sendiri dan yang diberikan kepada dirimu, ya. Dan ini adalah satu yang kayak di woven, itu apa ya, disulam bersama. Ini menjadi satu hal yang indah, ya. Kembali lagi, sebenarnya ceritanya sama. Ini bagaimana tetap mampu melihat harapan ke depan sesuai dengan apa yang muncul di hati kita. Tetapi kita juga mampu menerima jika keputusan akhir tidak selalu di tangan kita. Dan kita tidak melihat itu sebagai satu kekecewaan yang besar dan memberi alasan buatmu untuk menghukum salah satu pihak, termasuk dirimu sendiri. Jangan, ya. Lihat ini sebagai satu yang bergulir, bahwa selalu ada beberapa energi, lebih dari satu energi untuk mencapai satu hal yang terbaik. Pada bulan Januari mungkin ide itu memang sudah muncul, sehingga segera untuk dilaksanakan. Tapi ternyata barangkali tidak secepat itu hasilnya muncul. Bulan Maret melihat ada apa, baru kemudian mungkin ada hal yang masih harus diperbaiki lagi. Namun pada bulan Mei menunjukkan bahwa apapun yang sudah dilakukan pada bulan April, dengan melihat, katakanlah dengan pengawasan yang lebih dekat, dengan kecermatan yang lebih tinggi, ternyata itu mampu membuka beberapa keran yang tadinya macet. Dan bulan Juni semakin terus melaju, begitu juga bulan Juli. Nah, bulan Agustus ini sepertinya memang Capricorn diminta untuk wait, jangan lari terus. No, wait. Mungkin juga nanti akan diteruskan, tapi tahan dulu untuk lakukan sesuatu untuk menilai. Lihat dulu catatan-catatannya, apakah memang ini ke arah yang lebih baik. Saya yakin ada sesuatu yang harus ditemukan dari hasil evaluasimu, karena sepertinya memang ada yang harus didalami di bulan September, untuk kemudian bisa masuk dengan cara baru di bulan Oktober. Nah, bulan November ketika semua dimungkinkan dan termasuk ada pilihan-pilihan untuk keluar dari intensi utamamu, Capricorn diminta untuk kembali ke intensi utama, yaitu kebaik-hatian. Saya yakin itu adalah jawabannya, dan dengan demikian bisa dilanjutkan pada bulan Desember untuk terus berkreasi. Dari tarotnya, saya akan mengambil sama seperti tadi, 3 kartu untuk tema utama, kemudian masing-masing 1 kartu untuk setiap bulannya, dan ini dimungkinkan untuk terbalik. Oke, 3 tema utama, The Fool, Three of Cups terbalik, dan Ace of Swords. Iya, ini saya yakin bahwa memang semua adalah tentang kerja keras. Buat Capricorn semua tentang kerja keras untuk mulai satu hal yang baru. Dan satu hal yang baru itu membutuhkan pengawasan yang relatif dekat, ya. Dan selalu mencari informasi kemana arahnya berjalan. Jadi tidak lalai, tidak ceroboh terhadap perkembangannya, ya. Kenapa? Karena kita lihat dari bulan Januari, dan ini juga mungkin menggunakan modal yang cukup besar dari Capricorn sendiri, kalau bukan material paling tidak dari waktu dan kesungguhan. Jadi perlu semua energi untuk memfokuskan pada hal ini. Tapi ini kan sesuatu yang disukai, ya. Jadi bulan Februari Capricorn ngerasa bisa pegang kendali. Bulan Maret sebenarnya semuanya baik-baik saja, tapi memang rasanya perlu ada yang diperbaiki atau ditilik ulang, tapi saya tidak melihat ini adalah satu hal yang besar, karena kemudian informasi apapun yang diperoleh pada bulan Maret itu bisa digunakan untuk merencanakan perubahan di bulan April. Ini kalau kita lihat bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sebenarnya juga adalah waktunya untuk semaksimal mungkin berkreasi, ya. Kecuali bulan Agustus memang kembali lagi masih ada energi 2 di sini, ya.
Two of Wands di atas di bulan April dan Two of Pentacles di bulan Agustus. Ini kembali seperti menilik ulang lagi setelah berjalan. Jadi kayaknya memang setiap 3 bulan pertama itu lancar, kemudian mungkin tetap lancar tetapi tetap harus ada yang dilihat lagi. Begitu juga bulan Mei, Juni, Juli. Kemudian Agustus, September ini barangkali memang harus lebih waspada kalau saya lihat ya. Jadi mulai dari bulan Agustus, September, Oktober perlu perhatian khusus apapun yang sedang dilakukan. It's okay, karena pada bulan November nih toh bisa mulai lagi untuk hal yang baru. Jadi semua bisa diatasi. Bulan Desember barangkali hanya waktu saja yang membuatmu tidak bisa melihat semuanya dikerjakan tepat waktu, tapi anyway ini tetap energi yang sangat positif yang bisa membawa Capricorn untuk melaju lagi di tahun 2022. Spirit guides atau yang terakhir guidesnya, when you believe happiness is an impossible dream, so it will be for you. You will find unhappiness everywhere you look. Iya, jadi kembali lagi, Capricorn, saya ingin menyampaikan kepada Capricorn bahwa Capricorn, you are too serious. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Please, ya. Artinya gini, kadang-kadang bukannya kita ingin melihat dunia dengan cara yang seenak-enak hati, enggak, bukan itu sama sekali, bukan itu maksudnya. Tapi kadang-kadang kita terlalu serius dan kita membawa energi kita itu terlalu serius, pada akhirnya adalah nggak terlalu manfaat buat kita juga. Jadi energi terlalu serius itu membuat kita menjadi terlalu galak kepada orang lain nggak terlalu happy di sekitar kita sendiri karena kita galak, ya kita juga nggak happy. So find your balance, I believe that. Jadi kalau misalnya di situasi yang penuh dengan perjuangan, come on Capricorn, semua orang juga berjuang dan mungkin perjuangan kamu melihat perjuanganmu lebih besar dari orang lain, it's okay. Tapi tetap perlu untuk memberi penghargaan kepada diri sendiri, kepada orang lain dengan upayanya, dan kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka tersinggung. Pada akhirnya energi ketersinggungan itu akan kembali ke kita lagi dan itu membuat kita tidak bahagia. Mudah-mudahan saya hanya bicara pada sedikit Capricorn, ya. Kebanyakan dari Capricorn saya percaya bahwa apalagi udah sekian lama, kalau yang sudah join dengan channel saya, yang namanya kebahagiaan itu selalu tombolnya di diri kita sendiri. Kalau kita kepengen pencet tombol bahagia, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk bahagia dalam kondisi apapun. Oke, Capricorn, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.